Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, masih bersama Stun_story ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, hari ini gue mau ngebahas tentang sebuah dilema yang dialami oleh sebuah kru, bukan sebuah ya, seorang kru kapal pesiar. Buat spesiali yang baru mau join ke kapal pesiar, jadi ada sebuah dilema yang harus kita hadapi, kebimbangan seperti itulah. Jadi ada sebuah saran dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. So, check it out. Oke guys, saran pertama dari saya yaitu ketika kalian apply ke sebuah perusahaan, kalian itu harus melihat perusahaan mana yang besar. Dalam arti kapalnya itu banyak, jadi kalian harus pikirkan untuk rotasinya guys. Perputaran kalian selama berapa bulan di kapal dan berapa bulan di rumah itu cepat. Otomatis kalau kapalnya banyak, perusahaannya besar, rotasi untuk kalian berangkat pun lebih cepat, ya nggak? Oke guys, yang kedua yang harus kalian pertimbangkan yaitu misalnya kalian berpikir, oh ini perusahaan kapalnya gede banget, lebih jago, lebih hebat dari yang lainnya. Sedangkan kapal itu katakanlah baru sedikit ya, dibandingkan dengan oh kapal ini ya gajinya sedang-sedang aja sih, tapi kapalnya tuh banyak, krunya cepat berangkat. Nah ini perlu kalian pertimbangkan. Bisa buat batu loncatan seperti ini guys. Kalian yang penting berangkat dulu untuk tahap awal ya, untuk beginner. Kalian berangkat dulu. Setelah kalian menjalani kontrak, 1 kali kontrak, 2 kali kontrak, 3 kali kontrak. Nah setelah kalian berada di step middle management atau posisi kalian udah mulai agak sedikit mendingan lah di tengah-tengah gitu ya. Nah kita bandingkan salary kita dengan perusahaan lain yang sama-sama posisinya dengan kita ya. Misalnya perusahaan A, posisinya sama sama kita nih tapi di sana lebih gede. Nah di situ batu loncatan kalian, karena kalian udah memulai dari awal, kalian udah berangkat, otomatis kalian kan udah repeater, punya experience, udah tahulah sih seluk-beluknya gimana sih life on board itu, kerjaan di kapal seperti apa. Jadi kalian bisa sambil di kapal itu kalian apply ke perusahaan yang lebih besar, tentunya dengan gaji yang lebih besar. Jadi katakanlah sebagai batu loncatan, kalian start up-nya dari yang ya katakanlah seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah setelah itu kalian daftar dan kerja ke kapal yang lebih besar, otomatis dengan gaji yang lebih besar. Dan itu pun melalui prosesnya seperti apa ya. Jadi selama kalian masih di kapal, kalian coba untuk mendaftar secara online ataupun offline ya. Jadi kalian bisa kontak ke agen yang ada di rumah yang menurut kalian lebih prospek, gajinya lebih besar, silahkan dicoba, why not, oke nggak? Nah terus kalian coba, biasanya sih setelah kalian apply maupun via online ya, anggaplah 2 bulan 3 bulan sebelum kalian pulang. Nah nanti pas kalian di rumah tuh katakanlah ada feedback ya, mungkin ada panggilan atau di sana ada interview dan segala macam ya. Terus kalian coba, insya Allah mudah-mudahan kalian bisa masuk ke perusahaan dan pastinya gajinya lebih besar juga guys, ya nggak? Ya banyak juga teman-teman di rumah ya yang kadang tuh ngeluh mereka di perusahaan yang besar banget gitu ya, gajinya juga besar, cuman masalahnya itu mereka lama berangkat. Kadang mereka udah mau berangkat tapi di reschedule lagi. Jadi daripada nunggu sesuatu yang belum pasti kan, katakanlah pasti sih pasti, tapi kita nggak tahu kan kapan akan terjadinya, kapan kita bisa berangkatnya. Jadi lebih baik kalian mencoba sesuatu yang emang pasti bisa cepat berangkat, dan itu anggaplah kalian cari pengalaman lagi kan, berangkat lagi, yang penting cepat berangkat. Nah setelah itu kalian coba lagi untuk apply lagi ke perusahaan yang lebih besar, yang pastinya salary-nya lebih besar juga. Dan beberapa dari teman-teman saya juga mereka berhasil ya, mereka dari startup posisi awal ya, dari bawah terus naik sampai mereka tuh mencapai level di middle, terus mereka apply ke perusahaan yang lebih besar dan salarinya pun lebih besar, mereka diterima guys. Nah itu salah satu contoh teman-teman kita yang berhasil tuh guys. Jadi mereka makmur, mereka merdeka guys. Jadi nggak ada salahnya buat kita juga mengikuti jejak mereka kan. So far karena kita juga untuk the better future for our family ya nggak. Perusahaan itu kadang dia nggak menjamin gimana sih kita
ya kita bekerja untuk perusahaan, tapi perusahaan itu mungkin nggak begitu memikirkan kita. Sebenarnya kita kenapa mereka bisa cari pengganti, gampang banget buat mereka cari karyawan. Jadi ya lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri ke depannya, karena kita berjuang untuk keluarga. Perusahaan juga nggak memikirkan kita kan. Yang penting kita yang harus mencari yang lebih baik untuk masa depan kita, untuk keluarga kita secara finansial pastinya, ya enggak? Karena kita itu adalah pejuang, ya enggak? Karena kita itu adalah ibaratnya adalah tulang punggung keluarga. Jadi ya kita sendiri yang harus berusaha, kita harus pintar melihat peluang dan kesempatan yang ada di sekitar kita, ya enggak? Oke guys, kira-kira seperti itulah tipsnya dari saya pribadi ya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena berbagi pengalaman itu adalah sebuah hal yang indah. Enggak juga sih, berbagi pengalaman itu adalah sebuah hal yang katakanlah baik ya. Mudah-mudahan aja bisa menjadi sebuah referensi buat kalian. Silahkan kalian pilih perusahaan yang emang sesuai dengan mood kalian. Yang pasti kita semua berdoa semoga apa yang kita usahakan saat ini, detik ini sampai dengan seterusnya bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya berkah ya guys. Oke, salam satu jangkar dari Stun, dari Vigo, Spain. Ciao ciao.